Shalom saudara terkasih. Pagi hari ini tema firman Tuhan tentang keintiman dengan Tuhan. Saudara, menghadapi kondisi seperti ini memang tidak mudah, ya. Tapi satu hal yang perlu kita mengerti, yang perlu kita tangkap hari-hari ini, jangan kita menjadi stres, saudara ya. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang semakin menangkap hati Tuhan, semakin mengerti hatinya Tuhan. Saudara, kita akan buka di dalam Mazmur 145. Apa yang dibutuhkan untuk kita mengalami keintiman dengan Tuhan? Apa yang harus kita bangun dengan Tuhan supaya kita mengalami keintiman? Yang pertama, kita harus dipenuhi dengan yang namanya pujian dan penyembahan. Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Ya. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, ketika Daud ya saudara ya, di dalam setiap tekanan, dalam setiap keadaan, bahkan ketika dia ingin berperang, selalu yang dia lakukan adalah mencari kehendak Tuhan, mendekat dengan Tuhan, saudara, mengutamakan Tuhan. Saudara, dikatakan aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, aku hendak memuji namamu. Untuk kapan saudara? Seterusnya dan selamanya. Bahkan dikatakan setiap hari aku hendak memuji Engkau, hendak memuliakan namamu seterusnya dan selamanya. Saudara terkasih, kehidupan kita ini harus dipenuhi dengan yang namanya pujian dan penyembahan. Karena di dalam pujian dan penyembahan saudara, kita saudara akan mengalami sebuah kelegaan yang dari Tuhan. Saudara, peperangan yang paling praktis adalah ketika kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Tentu saja saudara, kita tidak boleh asal memuji dan menyembah Tuhan. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang menghormati Tuhan, dengan sebuah ketulusan dan sebuah pengertian. Karena saudara, kalau kita asal saja saudara memuji menyembah Tuhan, maka saudara, iblis akan tahu ya kadar yang ada di hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita bermain-main? Apakah kita asal-asalan saudara? Ataukah kita segenap hati menaruh harap percayanya kepada Tuhan? Saudara yang terkasih, setiap spirit yang kita hembuskan, yang kita lepaskan ya, lewat pujian, itu akan dirasakan saudara oleh Tuhan. Bahkan iblis bisa menciumnya saudara. Jadi saudara terkasih, kalau kita ini memuji asal-asalan, maka iblis bisa mendeteksi apa yang keluar dari hati dan mulut kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebab itu kita tidak bisa meremehkan pujian dan penyembahan, karena itu nafas kehidupan. Saudara, pujian dan penyembahan itu melebihi doa, karena pujian dan penyembahan itu kita sedang membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Sebab itu saudara, ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita tidak boleh asal-asalan, tidak boleh tidak punya sikap yang menghormati Tuhan, tidak boleh tidak mengerti, tidak punya pengertian, dan tidak boleh tidak dengan iman. Saudara, saudara, mari pahami hari-hari ini bukan menjadi lebih baik. Hari-hari ini lebih jahat, lebih menekan, lebih mengerikan. Dan satu hal, ingat, semua ada dalam kendali Tuhan. Saudara jangan lupa,
Semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi jangan terlalu ketakutan. Takut boleh, tapi takut kita harus tujukan kepada Tuhan. Takut yang harus disalurkan ke tempat yang tepat, yaitu takut akan Tuhan, saudara. Saudara terkasih, banyak orang sudah kebingungan. Bahkan ketika lihat kondisi vaksin, saudara, harus bagaimana ini Bu, harus bagaimana? Saudara, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, itulah ketenangan, itulah kedamaian, itulah kekuatan, itulah hikmat, dan itulah sumber dari setiap perlindungan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, seperti tadi yang kita pujikan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saudara, di saat semua kondisi lagi kacau, marilah kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik. Saudara terkasih, kembali lagi. Kalau kita ingin mengalami yang namanya surga menyentuh bumi, hormati Tuhan. Hormati Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Inginkan Dia lebih kuat dari semua yang saudara inginkan. Dan mengejar hadiratnya dengan lebih sungguh-sungguh. Jangan berlari kepada yang lain, saudara. Jangan berharap kepada apapun. Ingat, semua yang ada di dunia ini tidak bisa kita andalkan kecuali Tuhan. Sekalipun di hadapan kita melihat jalan buntu, tapi ketika kita melekat dengan Tuhan, maka jalan yang buntu dibukakan bagi Tuhan. Saudara terkasih, sekali lagi kita perlu dipenuhi dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang pertama. Saudara, di sini ada cerita Daud ketika dia sedang mengalami ketakutan ketika dia lari daripada Saul, saudara ya. Dia melarikan diri dari Saul, saudara, sehingga dia ada di satu negeri yang lain, dan dia ketika dia bertemu dengan Abimelek, saudara, dia begitu ketakutan sampai dia harus berakting, saudara, pura-pura menjadi gila, saudara. Tetapi dalam kekalutan seperti itu, saudara, apa yang dilakukan Daud? Kita baca, saudara. Mazmur 34 ayat pertama sampai dengan keempat. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Dikatakan begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Wow. Saudara, kalau orang sudah seperti itu, ya itu sudah benar-benar dalam tekanan, ketakutan. Tetapi di dalam setiap kehidupan Daud tidak pernah, saudara ya, yang namanya kehilangan akal sehat untuk tidak memuji Tuhan, saudara. Dimanapun Daud, bahkan apapun keadaannya, kondisinya, tekanannya, selalu dan selalu dia mengikatkan hatinya kepada Tuhan. Dan dalam segala keadaan dikatakan, aku tetap memuji Tuhan. Dikatakan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, saudara. Artinya tidak ada sungut-sungut, saudara, dalam kehidupan Daud. Tidak ada pemberontakan dalam kehidupan Daud. Tidak ada kemarahan dalam kehidupan Daud. Saudara, bayangkan kalau saudara jadi Daud yang tadinya hanya jadi gembala kambing domba 2-3 ekor, ya, boleh dikatakan dia nyaman lah, saudara, ya. Dia nyaman walaupun dia cuma jadi gembala kecil, saudara, tapi kan nyaman, hidup tidak ada peperangan, hidup tidak ada tantangan, ya paling-paling cuma dibenci, dikucilkan, dan tidak diperhitungkan lah dengan keluarga atau dengan orang lain, saudara. Ya seperti orang terhina, terlempar, saudara. Tapi satu hal yang kita lihat, Daud nyaman pada saat itu.
Tetapi sejak dia dipilih Tuhan, sejak dia diurapi Tuhan, sejak dari itu saudara, dia dipersiapkan untuk menjadi raja yang besar. Dia dipersiapkan untuk menjadi orang yang diangkat Tuhan, dipercaya, dipromosi Tuhan. Tetapi saudara, Daud melewati itu bukan secara mudah. Dia harus melewati yang namanya Goliat. Dia harus melewati yang namanya Saul. Bahkan dia melewati yang namanya anak kandungnya Absalom saudara. Banyak hal yang Daud harus lewati saudara. Tetapi saudara, Daud tidak bilang begini, Tuhan, Engkau ini niatnya apa sih? Dulu aku rasanya biasa-biasa saja, hidupku aman nyaman. Tapi ketika Engkau urapi, aku tuh gak minta diurapi loh Tuhan. Aku tuh gak minta jadi raja. Aku tuh gak minta sesuatu yang berlebihan, yang spektakuler. Aku tuh gak minta Tuhan. Engkau sendiri yang mendatangi aku lewat siapa? Samuel saudara. Engkau sendiri yang memanggil-manggil aku. Engkau sendiri memilih-milih aku. Tapi ketika Kau angkat aku, Kau urapi aku, baru diurapi aku sudah harus menghadapi Goliat. Baru naik saja aku sudah menghadapi Saul. Bahkan ketika aku jadi raja, aku harus menghadapi anak kandungku Absalom. Tuhan, kalau ujungnya hidup ini cuma penderitaan, untuk apa Kau angkat aku Tuhan? Bahkan ketika Daud harus menghadapi Siklak saudara, sampai semua pasukannya hampir melempari dia dengan batu saudara. Dalam keadaan yang kalut seperti itu, Daud tetap menguatkan imannya kepada Tuhan. Wow. Mengapa Daud punya kekuatan seperti ini saudara? Punya keintiman yang dahsyat seperti ini. Karena Daud membiasakan hidupnya selalu bergaul karib dengan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan. Bahkan dalam tekanan dia menyanyi seperti ini saudara. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengudar hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau orang dunia ketika dia mengalami ketakutan, kekalutan, dia stres saudara. Dan ujungnya dia mencari pelarian ke sana ke sini, bahkan ujungnya dia menjadi sakit jiwa. Tapi saudara, bersyukurlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang habit kita itu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pada saat kita ini mengambil keputusan untuk selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, ada satu kekuatan yang luar biasa, benar-benar kita alami. Sesuatu yang supranatural, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada banyak hal ketika kita hidup dalam kuasa pujian dan penyembahan. Karena ketika kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kita sedang membuka pintu surga. Kita sedang mengalami yang namanya diarami oleh Roh Kudus. Bahkan kita mengalami Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Wow, sehingga dikatakan bukan lagi aku yang berperang, tapi Engkau berperang ganti aku. Saudara, Daud mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi dikatakan saudara, puji-pujian itu tetap di mulutnya saudara. Di dalam mulutnya saudara, bukan di mulutnya, di dalam mulutnya. Saudara, pengertiannya beda. Kalau di mulut dan di dalam mulut itu bicara di roh saudara. Ya, di dalam jiwa, di dalam rohnya. Dikuasai dengan apa? Pujian dan penyembahan. Ayat 2 dikatakan, aku hendak memuji Tuhan
pada segala waktu puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Yang ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Saudara yang terkasih, dikatakan karena Tuhanlah jiwaku bermegah. Jadi kebahagiaan Daud, sukacita Daud, kesukaan Daud bukan karena keadaan atau situasi keadaan dunia. Bukan harta benda, bukan tahta, bukan segala kemewahan yang ada di dunia. Tapi dikatakan kemegahanku itu karena Tuhan. Saudara, gimana sih artinya kemegahan kita itu karena Tuhan? Saudara, yuk kita membiasakan mendengar, mencerna, menggali, dan mengalami, saudara. Ya, bagaimana dimaksud dengan kemegahan jiwaku tuh karena Tuhan tuh seperti apa? Karena Daud selalu punya kacamata Tuhan. Dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, saudara. Manusia biasa itu bukan manusia apa, saudara? Manusia tidak bergaul dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ini terbiasa bergaul dengan Tuhan, mata kita dapat melihat orang yang lain tidak bisa melihat. Mata kita bisa menembus hal-hal yang ajaib, yaitu mata iman. Saudara terkasih, dikatakan jiwaku bermegah. Di dalam jiwa itu ada perasaan, ada kehendak, ada pikiran. Jadi bermegah, sampai Daud bisa bermegah dalam kesesakan itu karena apa, saudara? Yang tinggal di hatinya ini bukan pergumulan, bukan kesesakan, tetapi yang ada dalam jiwa, yang tinggal di dalam jiwanya adalah pribadi Allah sendiri. Kenapa dia bisa seperti itu, saudara? Karena setiap hari dia bangun manusia rohnya lewat pujian, lewat penyembahan yang dia lakukan dengan pengertian dan iman. Saudara, jadi seperti ini gambarannya, saudara. Kalau jiwa kita bermegah di dalam Tuhan, memang masalah, tekanan masih ada. Belum berubah, belum selesai. Tapi ada satu kekuatan yang bukan menekan, saudara ya, tinggal menguasai kita. Sehingga apapun di dalam tekanan, kita ini tetap bisa melewati hidup ini, saudara, dengan sebuah ketenangan, dengan sebuah kepastian, bahkan dengan kekuatan, sehingga kita bisa terus menyelesaikan destiny demi destiny sampai ujungnya. Kita mengalami yang namanya kemenangan dengan Tuhan. Itu yang dimaksud kemegahan. Ada satu kapasitas roh yang besar yang membuat kita dalam tekanan pun tetap bisa berjalan, tetap bisa tersenyum. Kalau hamba Tuhan tetap dia bisa melayani jiwa-jiwa. Karena apa? Ada satu tahta hadirat Tuhan yang menguasai hamba yang diurapi Tuhan. Tapi di balik semua itu, saudara, ada tekanan, ada goncangan. Tetapi tidak membuat dia terpuruk. Apalagi, saudara, menjadi orang yang melo meminta belas kasih manusia. No, saudara, tidak. Tetap dia mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dikatakan ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudara terkasih, muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Artinya Daud ini mengajak semua orang-orang bersama-sama dengan dia. Untuk apa, saudara? Memuliakan Tuhan. Bahkan bersama-sama memasyurkan namanya. Karena Daud, saudara, mau rindu. Bukan hanya dia saja yang mengalami satu kekuatan, kenikmatan, keindahan di dalam hadiratnya. Tetapi, saudara, Daud ingin semua orang mengalami seperti apa yang dia alami. Wow, saudara, yang buat saya melihat Daud paling mengerikan tuh waktu peristiwa Siklag. Wah, itu benar-benar peristiwa yang sangat mengerikan. Ya saudara ya, semuanya hancur tanpa tersisa. Itu seperti Ayub, saudara. Tetapi Daud di saat, saudara, semua orang ingin melempari dia dengan batu, bahkan ingin menghujat Daud. Tapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Wow, itu keren, saudara. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu saya, saudara. Wah, nggak tahu gimana, saudara. Dan itu yang seringkali membuat saya merenungkan.
bahwa di dalam kuasa pujian itu ada kedahsyatan besar, saudara. Ya, saudara terkasih, berbahagialah kalau hidup kita ini selalu diwarnai dengan pujian penyembahan. Ada satu pujian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Saudara, satu kali saya mengalami peristiwa yang sangat pahit buat hidup saya. Dan tiba-tiba muncullah lagu ini, saudara. Muncul lagu ini yang saya tadinya sudah gak bisa menyembah Tuhan dalam kondisi yang sangat tekanan yang luar biasa. Tiba-tiba ini menjadi remah. Dan pada saat ini menjadi remah, saya hanya mendengar saja. Saya tidak langsung memuji, tapi saya nikmati dulu. Saya tangkap, saya sambar dengan kuat. Sampai itu menangkap di roh, sampai itu menguasai di roh. Sehingga itu keluar dari mulut saya. Dan saya memuji Tuhan dengan berkata, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Pada saat saya menyembah seperti ini, saudara, tiba-tiba saya melihat awan terbuka, surga terbuka, dan saya melihat wajah Tuhan yang tersenyum. Dan tersenyum sehingga air mata saya mengalir, bukan karena kesedihan, bukan karena tekanan lagi. Tapi air mata saya menjadi air mata kesukaan, kenikmatan. Sehingga saya bisa melihat wajah Tuhan yang saya berkata, wow Tuhan, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Dan setelah itu saya nyanyikan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Dan seterusnya sampai saya bisa menyembah 2 jam lebih, saudara. Dan saya merasakan waduh atmosfer yang enggak pernah mau berhenti nyembah. Dan saya mengatakan, Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Itu di saat dalam tekanan yang sangat mengerikan. Saudara, di tahun 2014 saya ngalamin itu. Saya nyembah sampai tanpa rasa 2 jam lebih saya cuma nyembah dan nyembah, saudara. Dan itu membuat saya melupakan semua masalah saya. Bukan cuma melupakan, seperti nggak ada lagi masalah, nggak ada lagi beban. Dan setelah menyembah, justru tiba-tiba ada kasih Tuhan yang meluber di hati saya. Bahkan saya ingin menghampiri, saya mencari orang di mana sudah menyakiti saya. Bahkan saya kembali di telepon, saudara. Karena apa, saudara? Tiba-tiba ada kasih yang melanda hati saya seperti gelombang yang begitu besar dan nikmat, saudara. Sehingga saudara, itu benar-benar itu luar biasa. Sangat luar biasa, saudara.
Sampai ada ujungnya saudara. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sehingga saya gak ada lagi yang namanya tekanan apapun, malah ada kasih Tuhan yang benar-benar membat-bat hati saya. Saudara, itulah kalau kita hidup dipenuhi dengan pujian, penyembahan akan Tuhan, itu akan dahsyat dan luar biasa. Dan sebab itu Daud mengatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Supaya apa Tuhan? Daud ingin saudara semua orang, bukan lagi katanya saudara. Masa lagu katanya capek saudara. Semua tuh jangan katanya, semua jangan teori, tapi benar-benar masuk dan nikmati dan alami luar biasa. Saudara dikasih ayat yang kelima dikatakan, aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari kegentaranku. Saudara, ketika saudara masuk dalam pujian penyembahan, mencari hadiratnya, mencari perkenanannya saudara, ya, maka saudara akan mengalami apa? Jawaban-jawaban Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, dia melepaskan saudara dari segala ketakutan. Wah, jadi saudara, rugikan kalau kita tidak hidup dalam kuasa pujian dan penyembahan. Sangat rugi saudara. Ya, dan saudara terkasih, yang pertama adalah masuk dalam kuasa dan pujian penyembahan. Yang kedua saudara, kita akan buka Yoel pasal 2 ayat 23. Yoel pasal 2 ayat 23 dan 20 sampai 27. Tentang bersorak-soraklah, bersukacitalah. Kalau pertama tadi masuk dalam pujian dan penyembahan, yang kedua bersorak-sorak. Demikian firman Tuhan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada musim awal dengan adil, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. So diperintahkan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah, bersukacitalah karena siapa? Karena Tuhan Allah. Saudara, mari kita itu bergembira, bersukacita, bukan karena keadaan dunia, bukan situasi dunia, tapi sukacita karena Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Kita hidup bukan apa kata dunia, kita hidup apa kata Tuhan saudara. Amin. Jadi jangan saudara terpengaruh oleh kata dunia. Saudara dan saya hidup apa kata Tuhan. Sebab itu saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita, tidak bersorak-sorak. Bahkan saudara, ketika kita bersorak-sorak, ya saudara, ingat waktu bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko, saudara, di putaran terakhir mereka apa saudara? Berteriak, bersorak-sorak, saudara. Mungkin mereka akan memuji, haleluya, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan dahsyat. Wah, saudara, mengapa kita perlu bersorak-sorak saudara? Pada saat saudara bersorak-sorak, belenggu yang menekan di jiwa akan terlepas. Rantai-rantai membelenggu di jiwa, tekanan, roh jahat akan apa? Terlepas. Jadi saudara terkasih, semakin kau terpuruk, semakin kau harus berteriak dan bersorak-sorak saudara. Yes Tuhan, engkau baik Tuhan, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Jangan semakin diam, jangan semakin membisu, semakin saudara diam, semakin saudara membisu, semakin saudara terbelenggu saudara. Katakan Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Saudara, katakan ketika engkau mengalami jalan buntu, kau katakan aku percaya pasti ada jalan, sudah dibukakan jalan. Jangan diam saudara. Ketika kau sakit katakan aku sembuh, pasti sembuh dan sudah sembuh. Seperti itu ketika saudara banyak hutang, aku percaya pasti ada jalan asal ku bertobat saudara. Jangan hutang lagi saudara ya. Saudara harus mengatakan, harus mendeklarasikan.
Ketika saudara putus cinta, aku percaya pasti ada gantinya lebih dahsyat lagi. Saudara ya. Tapi jangan ganti-ganti pasangan terus saudara ya. Makanya saudara jadi orang jangan seperti jual beli pisang goreng saudara ya. Coba sana coba sini, gak enak saudara. Sekali pacaran itu yang dari Tuhan dan tepat sehingga apa? Terus kawin saudara. Jangan pacaran terus coba-coba saudara, gak enak saudara ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari bangkitkan rohmu. Apapun ya, ada lagunya. Apapun yang terjadi, lah ini benar saudara. Di dalam hidupku tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Jangan lagi diberkati, dikasih ajaib, dikasih mujizat. Tuhan itu baik. Begitu gak ada apa-apa, Tuhan gak baik saudara ya. So, jangan jadi orang pelin-pelan saudara ya. Apapun yang terjadi katakan, Tuhan Yesus baik ya saudara. Dan terus nyanyikan, ku sembah kau. Ku sembah kau, jangan sembako saudara ya, itu musiman. Sembah kau ya, jadi benar-benar satu keputusan apapun terjadi Tuhan itu baik dan aku tetap menyembah Tuhan dalam segala perkara. Saudara dikatakan begini, ayat ke-24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, yes amin. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak, yes. Nah saudara terkasih, mari saudara ketika kita bersorak-sorak ya, kantong yang kering tiba-tiba menebal saudara ya. Bukan karena tisu-tisu atau kertas-kertas bom saudara. Tapi memang ada keajaiban saudara ya. Ketika jalan berbuntu maka terbukalah jalan. Yang gak punya pekerjaan tiba-tiba ada pekerjaan. Kenapa? Kita bersorek-sorek. Karena apa? Tuhan itu suka kalau kita berjingkrak-jingkrak bersorek-sorek. Bukan karena kita orang gila enggak saudara. Karena Tuhan bilang gini, wow keren anakku begitu percaya kepadaku. Wow keren ini anakku. Begitu apa? Wah berharapnya kepadaku, dia apa tidak terpengaruh apa kata dunia, saudara. Saudara terkasih, mari. Kekuatan yang kedua ketika kita bersorak-sorak. Ya, dikatakan tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Artinya gandum tuh kalau di Indonesia itu beras saudara di lumpuh-lumpuh tuh nggak pernah habis saudara ya. Terus berlimpah-limpah saudara ya. Ya, seperti 5 roti 2 ikan saudara ya. Nah saudara terkasih, asal kita bersorak-sorak, kita bersuka cita. Jangan saudara seperti wajahmu seperti pepaya yang 5 tahun gak laku. Mana ada pepaya 5 tahun gak laku saudara ya. Artinya murung saudara terus ya. Nah saudara harus bersuka cita, semringah saudara. Kalau orang semringah tuh ya jelek aja kelihatan cantik saudara. Apalagi cantik kelihatan lebih cantik saudara. Udah jelek murung wah lebih jelek lagi saudara ya. Jadi saudara terkasih mari bersuka cita. Ya, dan selanjutnya saudara, 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirip tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Saudara terkasih, Tuhan sanggup memulihkan tahun-tahun yang telah diambil oleh roh jahat. Mungkin kemarin-kemarin kita mengalami kebangkrutan, kejatuhan ya, apapun saudara terpuruknya. Tuhan sanggup memulihkan tahun-tahun yang sudah dicuri oleh roh-roh jahat, sudah dicuri oleh kuasa-kuasa kegelapan saudara. Dia sanggup. Saudara terkasih, artinya ya ketika kita bersuka cita, kita bangkit, kita deklarasikan kemenangan demi kemenangan saudara. Dan ini tentunya gak bisa dilakukan satu kali saudara. Terus menerus lakukan sampai tembok Yeriko itu jebol. Bukan Yeriko lagi di Yerusalem saudara. Artinya secara roh ini setiap tembok-tembok penghalang, tembok-tembok kuasa kegelapan, tembok-tembok maksudnya kesusahan, penderitaanmu itu jadi hancur. Karena apa? Karena roh Tuhan yang menguasai mulutmu, hatimu, rohmu itu mendeklarasikan dengan kuat saudara. Jadi terus mengatakan saudara. Ya. Bahkan dikatakan Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Seperti itu saudara ya. Tuhan mana seperti Tuhanku? Tidak ada. Ya saudara. Tapi jangan bilang hutang mana seperti hutangku. Jangan saudara ya. Dilarang keras itu saudara ya. Artinya percayalah apapun beban hidupmu. Ketika aku katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melimpahkan lumbung-lumbung keluargaku. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apalagi saudara,
Allah sanggup melakukan segala perkara. Semua sakit penyakitku telah disembuhkan olehnya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang belum punya jodoh diberikan pada saat yang tepat. Nah itu saudara ya, yang butuh jodoh. Yang sudah jodoh, punya jodoh, jangan cari-cari saudara. Ya selanjutnya saudara ya, ayat 26 dikatakan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Wow. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Wow. Saudara terkasih, dikatakan kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Bu, ini pandemi. Biar kata dunia pandemik, kata Tuhan itu enggak ngaruh loh. Asal apa saudara? Saudara bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara tetap percaya, tetap pegang teguh firman Tuhan. Saya ingatkan, hidupmu bukan ditentukan apa kata dunia. Hidupmu ditentukan oleh kata firman Tuhan, oleh kata Tuhan. Saudara, dia sanggup memenuhi semua lumbung-lumbungmu. Bahkan memberikan kau makan sampai kenyang. Dikatakan banyak-banyak saudara ya, tapi jangan terlalu banyak saudara ya. Saudara kasih kuasai tetap dirimu. Bahkan dikatakan kau akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Saudara percayalah bahwa Tuhan akan memperlakukan kita dengan ajaib. Ya. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, engkau tidak akan berhutang, engkau tidak akan kekurangan asal kau percaya dengan Tuhan. Engkau tidak akan lagi hidup dalam kuasa kutuk, tapi dalam kuasa berkat, kuasa kemenangan, bahkan kuasa perkenanan Tuhan. Asal apa? Segenap hatimu bersorak-sorak bagi Tuhan. Dikatakan kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yes! Nah, jadi saudara terkasih, percayalah ada kuasa untuk membalikan keadaan. Ketika kita bangkit, ketika kita bersorak-sorak, ketika kita mendeklarasikan sesuatu yang ilahi. Maka saudara terkasih, serangan apapun yang disiasati oleh si jahat tidak akan bisa menjamah kita lagi. Saudara, yang ketiga adalah bersyukur. Mazmur 54 ayat 8 sampai 9. Mazmur 54 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, syukur sebab namamu baik ya Tuhan, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Wow, saudara. Ya, dengan rela hati. Jadi bukan dengan terpaksa, saudara ya, atau dengan tidak sungguh-sungguh. Rela hati. Nah, saudara terkasih, ketika kita bangun pagi, saudara yang ikut live streaming setiap hari ya, jam 5 sampai jam 6 pagi, saudara, hendaklah kau melakukannya dengan rela hati, saudara ya. Jangan bersungut-sungut, jangan terpaksa, jangan saudara online, tapi saudara yang saat teduh itu handphone saudara sedang saudara tidur kembali, saudara ya, itu mengerikan ya. Jadi saudara terkasih, kelihatannya di daftar, oh namanya masuk tapi orangnya tertidur, saudara ya. Jangan saudara tumbang dalam roh yang tidak benar, saudara. Dikatakan dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Rela hati itu artinya apa? Ikhlas, sukacita, nggak ada beban, nggak ada terpaksa. Saudara, kalau orang itu ikhlas, saudara ya, itu akan jadi high class, saudara. Nah, saudara nggak percaya kan? Nah, coba saya kembalikan lagi. Kalau saudara itu ikhlas, saudara, nanti saudara akan dinaikkan jadi Tuhan jadi high class, saudara. Kalau naik pesawat tuh nggak naik ekonomi lagi, naik yang VIP, saudara, yang bisnis kelas, saudara ya. Ya, karena kelas, saudara ya. Ya, jangan pas, jangan saudara, nanti pas-pasan enggak enak kalau pas-pasan, saudara ya. Pas putus, pas pada itu juga ya itu takaran yang cukup bukan yang lebih. Karena kita harus lebih, saudara, supaya apa? Kita jadi berkat. Jadi saudara, kuncinya harus rela sampai kelas. Sehingga kau diangkat Tuhan menjadi orang yang high class. Nah, puji Tuhan.
Dikatakan ini, bersyukur sebab namanya baik ya Tuhan. Ya, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bersyukur saudara ya, bukan bersungut. Bersyukur bukan T tapi R. Kur saudara ya, bukan ngut tapi kur. Bersyukur kur saudara ya. Maka saudara setiap hari ketika saudara mendengar ayam kukuruyuk, berkat langsung dibukakan sama Tuhan. Setiap kukuruyuk, berkat diberikan. Tapi ngut saudara akan ambles saudara ya. Saudara terkasih, mari jadi orang yang membuka pintu surga dengan bersyukur. 9. Sebab yang melepaskan aku dari segala kesesakan. Bukan sedikit saudara, semua, segala itu semuanya, keseluruhannya dilepaskan sama Tuhan. Bahkan mataku memandangi musuhku, bukan untuk menaruh dendam saudara. Arti gini, hai musuh lihat, ternyata aku lebih dari pemenang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ingat 3 kunci pagi hari ini. Bagaimana kita bisa menjalani kegoncangan dunia ini, menghadapi kegoncangan dunia ini dengan 3 kunci. Pertama, hidup dalam kuasa pujian dan penyembahan. Yang kedua, bersorak-soraklah. Yang ketiga, bersyukur saudara ya. Maka ketika hal ini saudara, tidak kalahnya dengan peperangan rohani saudara. Dan sebetulnya ini juga sudah peperangan rohani. Secara apa? Secara tubuh, jiwa dan roh. Kalau saudara bisa memenangkan itu, maka saudara juga akan bisa membalikkan keadaan. Saudara terkasih, mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini.